Halo teman-teman, kali ini cara mudah menanam lotus menggunakan tanah hitam atau tanah kebun. Pertama-tama teman-teman siapkan dulu tanahnya dan wadah untuk mengolah tanah. Oke, kita mulai sekarang. Teman-teman masukkan dulu tanahnya ke dalam wadah. Tanah hitam itu seperti ini teman-teman. Tanah yang belum dicampur ataupun diolah. Tanah yang masih subur dan asli, paling hanya ada akar-akar ataupun sampah dan batu-batu kecil. Sekarang kita isi air dulu sampai hampir penuh. Lalu kita haluskan tanah dengan tangan. Tujuan ini adalah supaya tanah menjadi padat dan halus, agar akar dan pelari lotus itu dapat tumbuh dengan cepat sehingga pupuk atau nutrisi bisa ditahan oleh tanah supaya tidak bocor atau tidak sia-sia. Nah, jika nutrisi bocor atau terlalu cepat terlarut, maka lotus tidak akan mendapat asupan nutrisi dengan baik teman-teman, sehingga lotus tidak tumbuh dengan sehat dan susah untuk berbunga. Dan jika tanah terlalu lembut, akar tidak dapat menggenggam tanah dengan baik, yang mengakibatkan lotus tidak dapat tumbuh dengan baik. Yang biasanya pada saat ada daun udara itu dia susah bertahan ketika terkena angin kencang. Dan jika tanah terlalu padat, itu mengakibatkan pelari lotus susah menembus tanah dan itu akan menghambat pertumbuhan lotus. Jadi tanah itu harus lembut tapi padat. Itulah sebabnya tanah yang dicampur dengan tanah liat adalah yang terbaik. Tetapi kali ini kita akan mengolah tanah hitam agar menjadi baik untuk lotus. Jadi teman-teman ikuti petunjuk ini agar lotus dapat tumbuh dengan baik. Setelah kita haluskan pertama, kita diamkan selama beberapa jam supaya tanah-tanah halus itu turun ke bawah. Lalu kita buang akar atau sampah yang terapung. Saya menggunakan tanggo ikan seperti ini teman-teman. Nah, ini sampahnya cukup banyak. Setelah itu teman-teman haluskan lagi. Jika ada batu-batu atau benda-benda lain jangan lupa untuk dibuang. Dan ini dilakukan berulang-ulang supaya tanah semakin halus dan semakin padat. Saya melakukannya sekitar 7-8 kali teman-teman. Karena semakin halus dan padat itu akan semakin baik. Oke, kita masuk ke tahap terakhir teman-teman. Isi air sampai hampir penuh dan biarkan selama 1-2 hari agar tanah benar-benar mengendap ke dasar air. Nah, ini sudah 1 hari dibiarkan, dia sudah jernih teman-teman. Lalu kita buang airnya secara perlahan sampai kering. Kalau bisa tanah-tanah halusnya jangan ikut terbuang teman-teman, karena ini sangat bagus untuk lotus. Lakukan secara perlahan dan bertahap. Ketika airnya sudah hampir habis, teman-teman aduk kembali dan biarkan lagi selama beberapa jam dan buang lagi airnya secara terus-menerus. Dan tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari full agar tanah lebih cepat untuk mengering teman-teman.
Jadi butuh kesabaran untuk memproses tanah menjadi seperti ini. Jika sudah seperti ini, teman-teman sudah bisa menggunakannya untuk menanam lotus. Ini sudah sangat bagus, teman-teman. Oke, sekarang saya siapkan dulu embernya. Ember yang bagus untuk lotus itu adalah yang lebar dan tidak terlalu tinggi, teman-teman. Seperti ini. Oke, kita ukur dulu. Ini sangat bagus digunakan untuk lotus. Ini ukurannya, teman-teman. Oke. Sekarang kita ambil pupuk. Pupuk untuk lotus yang terbaik adalah pupuk yang mengandung nutrisi lengkap, teman-teman. Dan kalau bisa yang mengandung Humante, agar lotus itu cepat berbunga dan tanahnya itu lebih bagus. Saya sarankan untuk membungkusnya dengan koran apabila teman-teman menggunakan pupuk NPK. Jika teman-teman menggunakan pupuk liris lambat, itu boleh langsung ditabur ke wadah. Tetapi tetap saja yang terbaik adalah membungkusnya dengan koran agar tidak cepat terlarut, teman-teman. Setelah itu kita tutupi dengan tanah yang sudah padat dan halus. Jadi ini nutrisinya sudah tidak gampang bocor ini, teman-teman. Karena air sudah susah untuk menembus ke dalam tanah ini, teman-teman. Kita tutupi secara merata. Dan tanahnya itu tidak boleh di atas separuh, itu hanya boleh di bawah separuh atau pas separuh. Karena lotus itu akan semakin naik, teman-teman. Karena ketika akar dan pelarinya itu semakin banyak, maka dia akan semakin naik tanahnya ke atas. Jadi tidak boleh penuh dan tidak boleh di atas separuh. Lalu teman-teman ratakan agar padat dan halus. Sekarang kita ke bagian umbi, teman-teman. Saya jelaskan sedikit tentang umbi. Ini adalah titik tumbuh daun baru. Ini juga. Dan ini adalah runner. Ini runner lama. Dan ini adalah tempat menyimpan nutrisi atau umbi lotus. Ini juga umbi lotus. Dan ini adalah titik tumbuh daun baru. Yang terakhir ini adalah runner, teman-teman. Ini adalah bagian yang paling penting, jangan sampai patah. Jadi harap diperhatikan, jangan sampai runnernya patah. Karena itu adalah titik pertumbuhan barunya, teman-teman. Kita balik dulu supaya gampang. Jadi runner itu adalah bagian yang paling penting. Runner harus tetap tertutup oleh tanah karena dia tumbuh maju ke depan, teman-teman. Dan ini titik tumbuh daun ke atas air. Runner tetap tumbuh di dalam tanah. Ini juga titik tumbuh daun ke atas air. Sekarang kita letakkan dulu ke tanah agar tahu posisi runner dan titik tumbuh daunnya. Setelah itu kita buat aliran tanahnya. Nah, jika runner salah diletakkan, maka lotus akan lama berbunga, teman-teman. Karena bunga itu muncul dari pembatas runner.
Jadi pembatas runner itu adalah tempat munculnya bunga dan tumbuhnya daun. Semakin besar wadah akan semakin banyak pembatas runner, sehingga kesempatan berbunga juga semakin banyak, teman-teman. Jadi sekarang teman-teman sudah paham dari mana munculnya bunga itu. Saya sarankan untuk menggunakan wadah yang lebar dan tidak terlalu tinggi. Jadi runner itu jangan sampai patah, teman-teman, karena jika runner patah itu sudah percuma juga ditanam, kecuali banyak runner di dalam satu umbi. Nah, ini sudah tertutupi oleh tanah. Teman-teman bisa lihat titik tumbuh daunnya berada di atas tanah dan runnernya tertutupi oleh tanah. Jadi itu intinya, teman-teman. Sekarang kita tambahkan air. Titik tumbuh daun boleh tertutupi oleh air jika daunnya belum muncul, teman-teman. Jadi ketika daun sudah muncul, itu sebaiknya daun yang paling panjang itu harus di atas air. Tapi ketika belum ada daun koin, itu tertutupi oleh air semua, tidak masalah, teman-teman. Oke, tidak perlu terlalu tinggi dulu supaya titik tumbuh daunnya itu muncul ke atas air lebih cepat. Nah, pada saat ini teman-teman sudah bisa memindahkan posisinya yang keesokan harinya sudah terkena sinar matahari full. Jadi jangan tiba-tiba diletakkan ke tempat yang terkena sinar. Setelah muncul 2 daun udara, kita sudah bisa memberikan pupuk, karena ini menandakan nutrisi yang ada di umbi sudah habis dan akar sudah kuat. Jadi ada 2 metode dalam memberikan pupuk. Yang pertama, lakukan pada saat awal menanam agar tidak mengganggu pertumbuhan akar dan runner. Jika tidak mengolah tanah, jangan memberikan pupuk di awal menanam, karena bisa membuat lotus stres dan pertumbuhannya menjadi tidak wajar. Yang kedua, lakukan setelah ada 2 daun udara. Jika tidak, maka akan mengganggu akar dan runner yang masih muda. Itu bisa membuat lotus susah berbunga dan juga susah untuk memunculkan daun udara, teman-teman. Jadi setelah ada 2 daun udara, teman-teman lakukan pemupukan dengan nutrisi yang lengkap 2 minggu sekali. Jika teman-teman menanam lotus yang besar, harap gunakan wadah yang lebih besar, teman-teman. Oke, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan komentar. Terima kasih kepada semua teman-teman. Semoga semuanya sehat selalu, bahagia, dan sukses selalu. Thank you all.